Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, di pembelajaran kemuhammadiyahan kali ini kita akan mempelajari tentang kepribadian Muhammadiyah. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Tentu saja dengan apa itu pengertian kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua, tentang matan kepribadian Muhammadiyah atau bunyi yang ada di dalam kepribadian Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana cara mengamalkan kepribadian Muhammadiyah. Pengertian kepribadian Muhammadiyah. Secara bahasa, kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti manusia atau seseorang. Sedangkan secara istilah, kepribadian menunjukkan sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang atau suatu bangsa yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain atau bangsa lain. Maka, kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, dasar dan pedoman amal usaha perjuangannya, serta sifat-sifat yang dimiliki Muhammad. Sejarah rumusan kepribadian Muhammadiyah disahkan melalui Muktamar Muhammadiyah yang ke-35, yaitu pada tahun 1962. Nah, sebenarnya gagasan perumusan kepribadian Muhammadiyah itu sudah ada pada saat kepemimpinan H.M. Yunus Anis, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1960. Nah, kenapa sampai ada rumusan kepribadian Muhammadiyah? Itu ternyata berawal dari ceramahnya Kiai Haji Fakih Usman yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?". Nah, kenapa sih sampai Kiai Haji Fakih Usman itu kemudian memberikan ceramah yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?". Jadi pada saat itu Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ternyata ada penerapan demokrasi terpimpin. Nah, penerapan demokrasi terpimpin ini ditentang keras oleh dua partai politik, yaitu Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Nah, karena ditentang oleh dua partai politik ini, Presiden Soekarno merasa kecewa. Di samping itu juga, Presiden Soekarno mendapatkan hasutan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Otomatis, Partai Masyumi pada saat itu dibubarkan. Begitu. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, Partai Masyumi ini adalah partai yang kebanyakan pemimpinnya atau partai yang pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di antaranya itu ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Kahar Muzakir, Profesor Hamka, H.A. Malik Ahmad, dan sebagainya. Karena tokoh Muhammadiyah ini juga memimpin Partai Masyumi, maka masyarakat juga menganggap bahwa Muhammadiyah itu identik dengan Partai Masyumi. Sehingga jika Partai Masyumi tadi kan dilarang atau dibubarkan oleh pemerintah, otomatis mereka juga menganggap bahwa Muhammadiyah itu juga organisasi yang terlarang, seperti itu. Nah, pada saat yang bersamaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah terbiasa memimpin partai politik, ketika mereka kembali ke organisasi Muhammadiyah, mereka itu masih membawa cara politik atau cara partai dalam memimpin Muhammadiyah. Nah, sehingga para tokoh Muhammadiyah itu berpikir seharusnya anggota Muhammadiyah itu punya pegangan yang jelas dalam berjuang di Muhammadiyah, tidak sama dalam berjuang di partai politik. Nah, sehingga
itulah yang melatar belakangi Kiai Haji Fakih Usman menyampaikan ceramah apa sih Muhammadiyah itu, yang di situ dalam ceramahnya itu berisi tentang jati diri Muhammadiyah, apa Muhammadiyah, dan siapa Muhammadiyah yang sebenarnya. Dari ceramah ini mendapatkan respon positif dari para tokoh Muhammadiyah yang kemudian dibentuklah tim perumus kepribadian Muhammadiyah. Di antaranya ada 7 orang, yaitu Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Haji Jarnawi Hadikusumo, M. Jindar Tamimi, Dr. Hamka, Kiai. Matan kepribadian Muhammadiyah. Matan atau isi teks rumusan kepribadian Muhammadiyah ini berisi 4 hal, yaitu yang pertama pengertian Muhammadiyah, yang kedua dasar dan amal perjuangan Muhammadiyah, yang ketiga pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, yang keempat sifat Muhammadiyah. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan persyarikatan, gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan pada 2 golongan, yaitu perseorangan atau individu dan masyarakat. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tertuang dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah dan perjuangan Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah. Contoh yang sudah pernah diberikan oleh Muhammadiyah adalah bisa kita lihat di poin 1 dari sifat Muhammadiyah. Poin 1 adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ini bisa kita lihat diantaranya adalah peran Muhammadiyah di kancah dunia, yaitu ketika Muhammadiyah menjadi bagian dalam penyelesaian konflik Muslim Thailand dengan pemerintah Thailand, kemudian pemerintah Filipina dengan Muslim Moro, dan membantu dalam aksi kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah yang sudah diajarkan di dalam ajaran. Nah, itu tadi kepribadian Muhammadiyah yang telah kita pelajari. Semoga kita bisa mengamalkan apa saja yang telah dituntunkan oleh Muhammadiyah dalam kepribadian Muhammadiyah yang sudah dirumuskan oleh para tokoh Muhammadiyah pada zaman dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.